Strategi ini namanya tuh strategi front loading. Tujuannya adalah untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber untuk memacu pertumbuhan ekonomi di awal tahun, meskipun harus menanggung defisit di bulan pertama. Kenapa sih kira-kira strategi front loading ini dijalanin? Strategi front loading dalam konteks APBN ini tuh adalah kebijakan pemerintah ya untuk mempercepat belanja negara dan penarikan utang di awal tahun atau di kuartal 1. Jadi sederhananya pemerintah tuh kayak lagi tancap gas lah dari awal bulan Januari. Yang penting nanti secara 1 tahun defisit APBN tahunan itu nggak lebih dari 3% dari PDB. Kalau dibandingin Januari 2025 yang lalu, belanja di awal tahun emang lebih berhati-hati nih, karena emang kan waktu itu memang masa transisi pemerintah. Nah terus alasan yang kedua strategi ini digunakan yaitu untuk menstimulus ekonomi instan. Jadi di bulan-bulan Pak Purbaya diangkat jadi Menteri Keuangan kan beliau pernah bilang ya, abisin anggaran, abisin anggaran, abisin anggaran, ayo dibelanjain anggarannya. Nah kalau dibelanjain dengan mencairkan anggaran kayak bansos, proyek infrastruktur, dan gaji di bulan Januari di awal tahun 2026, uangnya tuh segera beredar di masyarakat di awal tahun. Ini menstimulus konsumsi dan investasi supaya pertumbuhan ekonomi itu langsung panas dari awal tahun 2026. Dan ini untuk ngehindarin penumpukan belanja atau backloading di akhir tahun seperti masa-masa yang dulu. Kalau dulu kan kementerian sering banget belanjanya tuh di akhir-akhir tahun ya, kayak di bulan November, Desember. Nah hal ini tuh dianggap nggak efektif nih untuk ekonomi karena dampaknya terlambat dirasakan oleh masyarakat. Jadi karena belanjanya dilakukan besar-besaran di awal tahun, sementara penerimaan pajak biasanya itu baru mengalir deras di bulan-bulan berikutnya ya, kayak di bulan Maret, di bulan April, waktu masyarakat pada laporan SPT, maka terjadilah selisih negatif yang lebar di bulan Januari tahun 2026. Inilah yang menyebabkan defisit Januari 2026 tercatat besar dari 5 tahun terakhir sebesar 54,6 triliun. Tapi yang paling penting nanti secara 1 tahun defisit APBN tahunannya tuh nggak lebih dari 3% dari PDB. Lagian realisasi di Januari kemarin itu masih di 0,21%, jadi masih menyisakan banyak ruang untuk menghindari defisit tahunan yang lebih dalam.